Kim BBC Prampelan bercerita. Selamat datang di Arsip Tanah Jawa. Kita buka satu lembar kisah dari sebuah dusun kecil yang bernama Prampelan. Terletak di Kelurahan Blotongan, Kota Dingin Salatiga, Jawa Tengah. Kisah tentang seorang sosok yang jarang disebut, tetapi jejaknya terukir dalam peristiwa Perang Jawa. Kiai Haji Rono Setiko dalam Jejak Senopati Telik Sandi, Perang Jawa. Cerita ini berdasarkan tulisan dari Zainul Milal Bizawi, seorang santri dan juga sejarawan yang menulis buku Sejarah Islam Nusantara. Pada awal abad ke-19, relasi kekuasaan yang tidak setara antara penguasa Belanda dengan para penguasa Jawa yang berdampak sangat buruk terhadap rakyat Jawa telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak pada tingkat individu. Orang-orang seperti Diponegoro dan para pendukungnya, seperti Raden Ayu Retna Ningsih yang juga salah satu istri Diponegoro, ketiga anak laki-laki Diponegoro, Kanjeng Pangeran Haryo Diponegoro Muda yang melarikan diri ke Ambon setelah ayahnya dikalahkan, Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib Sentot Prawiro Dirjo, Pangeran Serang keturunan Sunan Kalijogo, 41 bupati dari 88 bupati yang ada di Yogyakarta, para bupati di wilayah Pacitan, para bangsawan, para ulama, para guru agama, para kiai, para santri, para penghulu keraton seperti Ibrahim Ba'abut dan Kanjeng Terboyo, Kiai Badarudin, Haji Nyisa, Kiai Maja, berpihak kepada rakyat yang tertindas. Mereka bersatu dan bangkit melakukan perlawanan. Para sejarawan, terutama yang khusus membicarakan Perang Diponegoro, tidak membaca atau menemukan data-data terkait para pasukan yang tersebar. Mereka cenderung menyimpulkan bahwa para keturunan Diponegoro benar-benar tersingkir dari pusat keraton Yogyakarta dan dibatasi gerak langkahnya baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Karenanya, para keturunannya tersebut hidup jauh dari pusat keraton dan nyaris hidup dalam keprihatinan. Bahkan selalu dikejar kolonial Belanda dan para pendukungnya. Berbeda dengan kalangan santri yang justru melakukan langkah strategis, menyebar dan berbaur dengan masyarakat, serta menanamkan semangat perlawanan tiada henti. Banyak pasukan dari Pangeran Diponegoro yang menyebar ke berbagai daerah, terutama para telik sandinya yang tersebar di berbagai titik perbatasan daerah kekuasaan Belanda. Salah satunya yang dekat dengan markas besar kolonial Belanda di Semarang, yaitu daerah Salatiga. Sosok penting yang dipasang Diponegoro saat dimulainya Perang Jawa di daerah itu adalah perwira yang istimewa, karena cukup dekat dengan sosok kepercayaan dan penasihat strategi Diponegoro, yaitu Nyai Ageng Serang. Selain itu ada orang kepercayaan pendukungnya, yaitu Pakubuwono ke-6. Sosok tersebut adalah Kiai Rono Setiko. Tidak banyak mengenal sosok Kiai Rono Setiko, salah satu prajurit keraton yang menghindar dari Belanda dengan menyusun kekuatan di Salatiga setelah tertangkapnya Pangeran Diponegoro. Pasca Pangeran Diponegoro ditangkap lalu diasingkan, membuat salah satu senopati laskar Pangeran Diponegoro itu bergerak di jalan dakwah. Kiai Rono Setiko yang masih terah atau keturunan dari Sunan Amangkurat pernah menjadi abdi dalam kinasih Pakubuwono ke-6 dan Senopati Nyai Ageng Serang dalam Perang Diponegoro.
Kiai Rono Setiko merupakan anak dari Raden Nganten Sayid dan Rono Unus, keturunan ke-9 dari Sunan Amangkurat. Dialah yang mensinergikan dan mendukung bersatunya kekuatan pasukan Surakarta dan Yogyakarta dalam melawan Belanda. Bahkan di Salatiga, Kiai Rono Setiko kemudian menjadi penjaga keamanan di perbatasan wilayah Salatiga dari ancaman gangguan perampok dan para pembuat onar. Lalu di Salatiga pula, ia turut mendirikan Masjid Kauman atau Masjid Al-Atiq Salatiga dan beberapa masjid lainnya seperti Masjid Damarjati bersama Kiai Damarjati serta menyebarkan ajaran Islam di sana.